Amen. Puji Tuhan, saudari. Sore hari ini kita akan bicara mengenai Daud sampai kepada penawanan. Sebelum kita mulai, kita bisa berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat ekonomi Allah dari setiap sejarah manusia. Di dalam sejarah manusia, kami boleh melihat bagaimana sejarah ilahi. Tuhan, di mana ekonomi Allah di atas kehendak-Mu Tuhan, dari setiap zaman, Tuhan membawa kami belajar bagaimana kami terus tinggal di dalam Engkau. Tuhan, melalui jatuh dan bangunnya, setiap keadaan manusia, semuanya adalah karena mereka meninggalkan Engkau. Biarlah kami belajar Tuhan, melalui peristiwa dari raja-raja Yehuda dan raja-raja dari Israel. Kami belajar bagaimana mengenal Engkau, mengenal Dikau sebagai Raja kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus kami semua. Di dalam hak kesulungan kami telah memperoleh Dikau di atas kenikmatan atas Engkau Tuhan. Kami juga serahkan saudari kami, supaya kami dibukakan roh, pikiran, dan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi satu rema di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan-Mu pada sore hari ini. Amin. Saudari, kita akan mulai dari pelajaran 11, yaitu pandangan inti mengenai perjanjian lama, dari Daud sampai kepada penawanan. Sebelum kita mulai, kita akan lihat slide yang akan saya share. Kita lihat yaitu pandangan inti perjanjian lama dari Daud sampai kepada penawanan. Pelajaran ini adalah pelajaran ke-11. Kita lihat mengenai Boas sebelum kita menginjak kepada Daud. Boas ini adalah nenek moyang daripada Daud. Boas adalah berada di dalam kitab Rut. Boas ini adalah melambangkan Kristus dan Rut adalah melambangkan gereja. Kitab ini menunjukkan kepada kita bagaimana Boas ini menebus hak kesulungan. Saudari, ketika hak kesulungan ini diberikan oleh Allah, pada waktu Bani Israel ini memasuki tanah Kanaan. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, tanah permai itu, Musa mulai membagikan tanah itu kepada mereka Bani Israel. 12 suku Bani Israel. Dan mereka mendapatkan hak di atas tanah permai itu. Tanah ini adalah melambangkan Kristus. Saudari, bahkan jabatan imam yang saat itu adalah membawa manusia kepada Allah, itu juga adalah merupakan hak kesulungan yang diberikan oleh Allah. Dan nantinya juga adalah jabatan raja yang didatangkan oleh kerajaan Daud. Dan ini adalah membawa Allah kepada manusia. Inilah hak dan kedudukan untuk menikmati Allah secara penuh. Saudari, maka itu Boas ini adalah melihat dan pentingnya daripada hak kesulungan. Maka itu Boas ini sangat menghargai hak kesulungan yang diberikan oleh Allah. Dan Boas ini adalah juga mendatangkan raja yang mendirikan kerajaan, yaitu Raja Daud. Kita lihat, saudari, Boas ini menghargai setiap hak kesulungannya. Di dalam Iman pasal 25 ayat 25, sana dikatakan apabila saudaramu jatuh miskin,
sehingga harus menjual sebagian dari miliknya. Maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaramu itu. Saudari, kita melihat bahwa perkara Rut dan Naomi masih di kitab Rut. Di sana dikatakan Naomi dan suaminya menjual hak kesulungannya, menjual tanahnya yang ada di Israel kembali kepada Moab. Ketika mereka kembali kepada Moab, mereka bahkan tidak mendapatkan lebih baik daripada tanah permai. Bahkan suami daripada Naomi meninggal, anak-anaknya juga meninggal. Tinggallah dia dan menantunya. Saudari, tanah permai, mengapa Naomi meninggalkan tanah permai? Karena pada waktu itu ada satu kemiskinan. Sehingga kemiskinan ini, merasakan adanya kemiskinan ini, sehingga suami dan Naomi ini meninggalkan tanah permai. Saudari, tanah permai itu adalah Kristus. Kita perlu menikmati Kristus. Janganlah sekali-kali kita meninggalkan tanah permai. Walaupun kita merasakan bahwa tanah permai itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, kenikmatan akan Tuhan. Tetapi ketika merasakan kehampaan, Tuhan, saya sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, saya merasa hampa, Tuhan. Anda merasakan tidak ada satu kenikmatan di atas diri Allah. Anda meninggalkan Allah. Datang kepada dunia. Apakah merasakan sesuatu hampa ini akan menjadi satu hal kelimpahan? Tidak. Saudari, malah hancur di dalam dunia. Maka itu ketika kita sudah menikmati tanah permai, walaupun kita merasa hampa, janganlah kita meninggalkan kenikmatan akan Allah. Tetaplah berada di dalam tanah permai. Saudari, perlu kita ketahui, begitu dia menjual semuanya, perlu ada orang yang menebus. Boaslah yang menebus daripada hak kesulungan Naomi. Dan dia bukan hanya menebus hak kesulungan dari Naomi, tetapi dia juga mendapatkan Rut. Saudari, di ayat 4, ayat 3-5, Rut, jadi pikirku, baik juga itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang tidak dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Haleluya. Boas akan menebusnya. Boas melambangkan apa? Kristus. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, berarti dia membeli hak kesulungan yang sudah dijual oleh Naomi. Engkau memperoleh Rut juga. Haleluya, mendapatkan gereja juga. Yaitu perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Puji Tuhan, saudari, hari ini Tuhan sudah menebus kita. Dan kita juga sudah, Tuhan juga mendapatkan hak kesulungannya kembali, dan kita dapat menikmati di atas diri Allah. Ini adalah dasar daripada mendatangkan kerajaan. Maka itu di dalam Daud dikatakan mendatangkan raja dan mendirikan kerajaan. Nah, di dalam kitab Samuel sana dikatakan, berkata kepada Isai, inilah anakmu. Semuanya
pada waktu Daud dipilih oleh Allah, Samuel berkata kepada Isai. Waktu itu Samuel mencari Daud. Dia bertanya kepada Isai, ayahnya. Ayah daripada Daud. Inilah anakmu semua. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan dan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Puji Tuhan, ini adalah sesuatu yang diperkenan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Daud adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Kita lihat di zaman Daud. Di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36, sana dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud ini adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Dia tahu kehendak Allah. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Jadi di Kisah Para Rasul 13 ayat 36, di zaman itu Daud itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah. 2, orang yang berkenan di hati Allah. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Sebab Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Puji Tuhan, hari ini kita melihat bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Bukan hanya orang yang melakukan kehendak Allah, tetapi dia berkenan di hati Allah. Lalu dia yang ketiga adalah menaklukkan musuh-musuh. Saudari, di 1 Tawari pasal 22 ayat 18, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan engkau mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini di dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk kepada di hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Puji Tuhan, hari ini adalah Bani Israel bertempur melawan mereka selangkah demi selangkah memasuki tanah Kanaan. Setelah mereka menyeberang sungai Yordan, setelah mereka menyeberang ini, mereka mulai dari Yeriko, mereka merebut tanah Kanaan, melalui pertempuran demi pertempuran, kota demi kota, peperangan baru berakhir pada masa Daud. Setelah Daud menjadi raja, semua musuh negeri itu ditundukkan. Maka itu Daud adalah orang yang menaklukkan musuh-musuh. Lalu dia juga mendirikan kerajaan Allah. Kalau hari ini kita belum menaklukkan musuh, bagaimana kerajaan Allah bisa didirikan? Saudari, kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 2. Sana dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudari, di sana dikatakan menjadi bangsa yang besar. Ini yang dijanjikan kepada Abraham, menjadikan anak cucunya menjadi bangsa yang besar. Tetapi pada zaman itu sepenuhnya musuh-musuhnya belum ditaklukkan. Dan itu di dalam realitasnya adalah di zaman Daud baru musuh-musuh itu dapat ditaklukkan. Saudari, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Puji Tuhan, Daud adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Daud adalah orang yang menaklukkan musuh-musuh Allah. Dan Daud adalah juga mendirikan kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan, kita lihat Daud juga adalah bagi pembangunan bait Allah. Ini adalah yang kelima. Daud adalah juga
membangun bait Allah. Pembangunan bait Allah. Kita lihat, memperhatikan tabut Allah terlebih dulu. Daud itu adalah sangat memperhatikan tabut Allah. Kita lihat di dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 4 ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Lalu 2 Samuel pasal 6 ayat 12 diberitahukan, nyala kepada Raja Daud, demikianlah Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudari, kita memperhatikan bahwa tabernakel itu didirikan sebagai pusat kehidupan umat Allah. Dan tabut ini adalah pusat daripada tabernakel. Pada waktu bangsa Filistin merebut tabut Allah, dengan adanya para imam yang sudah jatuh, tabut Allah ini direbut dari Israel oleh bangsa Filistin. Ketika tabut Allah ini direbut, dirampas, tabut Allah ini ditawan. Ini tidak berakhir pada waktu penawanan di negeri Filistin. Kuil-kuil berhala mereka hancur karena Tuhan menunjukkan kekuatan ilahinya. Sampai-sampai bangsa Filistin ini mengembalikan kepada umat Allah, orang Israel. Lalu membawa tabut ini kembali ke rumah Abinadab. Dan setelah itu diangkut ke rumah Obed-Edom. Dan ketika dia di rumah Obed-Edom, Tuhan memberkati rumah Obed-Edom. Karena tabut ini adalah Allah sendiri. Jadi begitu ada Allah, maka rumah ini juga diberkati. Saudari, maka itu seisi rumah kita juga perlu ada Allah. Tanpa Allah, rumah kita juga tidak diberkati. Maka itu ada Allah, maka ada berkat. Segala yang ada padanya, maka itu tabut ini perlu dikembalikan kepada kota Daud. Maka Daud mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom kembali ke kota Daud dengan sukacita. Nah, yang kedua adalah Daud ini adalah juga mempersiapkan Allah tidak melakukan pembangunan pada waktu masa, tetapi Tuhan menyuruh Daud untuk mempersiapkan bahan-bahan dan lokasi untuk membangun bait Allah. Ini adalah keinginan Allah. Karena Allah menginginkan Daud untuk menaklukkan musuh-musuhnya terlebih dulu. Lalu biarlah keturunan daripada Daud yang akan melakukan pembangunan. Daud mempersiapkan semuanya adalah untuk pembangunan bait Allah. Maka blueprint ini sudah diberikan kepada Daud untuk Salomo. Blueprint ini diberikan kepada Daud. Allah, apa yang hendak Allah berikan. Lokasinya, bahan-bahannya bagaimana, letaknya harus bagaimana. Ini semua blueprint ini diberikan kepada Daud. Maka itu di Mazmur 132 ayat 3 sampai 5, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan dibaring di ranjang pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur dan membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman dan untuk yang maha kuat dari Yakub. Saudari, kita lihat bahwa niat Daud untuk membangun bait Allah yang dikatakan oleh Nabi Nathan bahwa dia ingin melakukan demikian, Tuhan mengatakan belum tiba saatnya, karena musuh ini sebelumnya belum ditaklukkan sepenuhnya. Maka itu
Tuhan akan menjanjikan bahwa Daud akan memperoleh anak laki-laki Salomo untuk membangun bait Allah. Maka itu pola bait Allah itu Daud mendapatkannya melalui rohnya. Roh Allah sendiri yang memimpin. Maka Daud mempersiapkan semua bahan dan lokasi untuk pembangunan bait Allah. Kita lihat Salomo. Sebelum kita lihat Salomo, kita melihat apa yang terjadi di Daud. Salomo terlihat ini akibat daripada pengampunan Allah. Saudari, Daud melakukan satu kejahatan yang sangat besar di sepanjang hidupnya. Ia membunuh Uriah karena nafsunya untuk menikahi istrinya namanya Batsheba. Dengan satu tindakan dia melakukan dosa yang besar. Satu, perzinahan. Yang kedua, pembunuhan. Ini otomatis tidak sesuai dengan hukum Taurat. Dia sudah melakukan kesalahan 2 pasal di hukum Taurat. Perzinahan dan pembunuhan. Lalu Allah mengutus Nabi Nathan untuk memberi teguran kepada Daud dan memberikan hukuman. Daud begitu dia menerima Nabi Nathan, menerima perkataan itu, Daud segera bertobat. Maka itu di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 24, kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, diberinya nama Salomo. Kepada anak itu Tuhan mengasihi anak ini. Nah, setelah pertobatan ini Allah mengampuni dia. Pertobatan ini tidaklah begitu mudah, saudari. Pertobatan Daud adalah pertobatan yang sangat tuntas di hadapan Tuhan. Dan pertobatan ini Allah mengampuni dia. Dan seperti janjinya, Tuhan mengaruniakan anak laki-laki kepada Daud, yaitu Salomo. Jadi Salomo ini adalah buah daripada pelanggaran dan pertobatan Daud dengan bersama pengampunan Allah. Maka itu Salomo ini adalah akibat dari pengampunan Allah. Lalu kita lihat pembangunan bait. Nah, ini dilakukan oleh Salomo. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13 sana dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Inilah janji daripada Tuhan kepada Daud. Daud memang adalah dilarang untuk membangun bait. Dia menunjukkan kepada Daud bahwa sebelum Daud meninggal, dia akan memberikan pola ini kepada Daud untuk Salomo. Hal pertama yang dilakukan oleh Salomo setelah ia naik tata, dia mempersembahkan korban kepada Allah. Yaitu dia mendirikan kurban di Gibeon. Tapi pada malam hari, Allah dalam kebaikannya menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Dia menanyakan apa yang dia inginkan. Raja Salomo tidak meminta kekayaan dan umur panjang untuk dirinya. Tetapi dia minta hikmat untuk memerintah umat Allah. Karena itu, Allah menjawab dan memberikan hikmat dan pengertian kepada Salomo. Setelah bangun, hikmat ini benar-benar ada. Dia bangun, lalu Salomo meninggalkan Gibeon dan segera kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena dia harus mendirikan kurban mezbah persembahan di Yerusalem. Untuk berdiri di depan tabut Allah. Tabut Allah untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian.
Ini menunjukkan pada kita bahwa menerima hikmat dari Allah, Salomo ini menyadari. Menyadari apa? Bahwa tabernakel tanpa tabut itu kosong. Gereja tanpa Allah juga adalah kosong. Hanya memiliki penampilan yang di luar dan tidak berharga kalau tabut itu tidak ada di dalam tabernakel. Maka akan menjadi kosong. Karena itu ia segera meninggalkan tabernakel kosong di Gibeon dan kembali ke tabut yang ada di Yerusalem. Dia juga memahami bahwa sementara tabernakel tanpa tabut hanyalah merupakan cangkang yang kosong. Tabut tanpa tabernakel juga tidak normal. Tidaklah. Maka itu dia membangun suatu bait. Saudari, polanya sudah diperlihatkan oleh ayahnya. Daud, bait ini adalah tempat tinggal yang layak dan kokoh yang diinginkan oleh Allah. Blueprint-nya telah dipegang oleh Salomo. Pada titik ini, Allah tidak hanya mengamankan kerajaan, bahkan dia mengokohkan kerajaan Salomo. Amin. Daud dan Salomo ini adalah menduduki tempat yang paling penting. Saudari, apa yang kita lihat dari Daud dan Salomo? Daud ini adalah mempersiapkan bahan dan lokasinya. Dia mempersiapkan blueprint-nya. Sedangkan Salomo adalah yang terakhir menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Daud ini melambangkan Kristus dalam penderitaannya, peperangannya, dan penyaliban. Jadi Daud ini adalah melambangkan Kristus di dalam penderitaannya. Dia mengalahkan, dia bagaimana mendirikan bait tidaklah mudah. Peperangannya mengalahkan musuh-musuhnya dan penyalipannya. Saat Daud mempersiapkan bahan bangunan dalam kesulitan, Kristus juga menebus kita melalui penderitaan dan kematiannya. Sama-sama mengalami kesulitan. Untuk apa? Mempersiapkan kita sebagai bahan bangunan. Haleluya. Daud melambangkan Kristus. Kristus di dalam inkarnasinya, di dalam kematiannya. Saudari, haleluya. Kristus ini mengalami penderitaan, kematian untuk siapa? Untuk mempersiapkan kita sebagai bahan bangunan. Salomo melambangkan Kristus yang telah bangkit, termasuk kenaikannya dan kedatangannya kali kedua. Puji Tuhan, Salomo ini adalah menyelesaikan semua bangunan itu yang telah diberikan oleh Daud. Kristus juga membangun gerejanya dalam kebangkitannya sampai kedatangannya kembali. Puji Tuhan, Salomo melambangkan kebangkitan Allah, yaitu sebagai Kristus yang bangkit. Sampai kapan? Tuhan datang kembali. Ini adalah Kristus yang telah bangkit. Ini adalah mengenai Daud dan Salomo. Lalu kita melihat apa yang terjadi dengan Salomo. Kita melihat ada satu hal kejatuhan Salomo. Pada Rehabeam, ini adalah anak daripada Salomo. Terlihat akibat kejatuhan orang yang telah mendapatkan kasih karunia. Jadi Rehabeam ini melihat kejatuhan orang yang telah mendapatkan kasih karunia. Terjadi apa akibatnya? Perpecahan dan kekacauan umat Allah. Saudari, kita lihat hal kejatuhan daripada Salomo. Kejatuhan Salomo dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het.
Padahal bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi Tuhan ini kurang menarik dibandingkan istri-istrinya yang begitu banyak. Sebab itu, waktu itu Salomo sudah tua, ketika Salomo tua, istri-istri ini adalah mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah yang lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud dan ayahnya. Jadi ketika Salomo tua, ditarik oleh istrinya untuk menyembah kepada Allah-Allah mereka. Saudari, ini adalah sudah berdosa terhadap hukum Taurat, yaitu menyembah Allah lain. Saudari, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Begitu Salomo, orang yang begitu berhikmat, dia bisa jatuh ke dalam dosa karena mencintai banyak perempuan asing. Dia sudah berzina, dia sudah menyembah kepada Allah lain. Maka itu Allah sangat jijik terhadap Salomo. Apa yang terjadi? Dari kejatuhan Salomo ini, bukan hanya Salomo pada waktu itu ditarik, bahkan Salomo ini mendirikan bukit pengorbanan untuk Allah-Allah istri-istrinya. Bagi Kamos, yaitu dewa kejijikan, sembahan orang Amon, Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem. Bagi orang Molok, dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Demikianlah juga dilakukan bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Salomo ditarik oleh perkara ini. Salomo telah jatuh ke dalam dosa. Ketika melihat ini, kita melihat Allah sangat jijik terhadap perkara ini. Maka itu terjadi Allah melakukan perpecahan di dalam kerajaan. Maka kerajaan Salomo tidak bisa menjadi satu lagi, di mana karena Salomo telah jatuh ke dalam dosa. Maka itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11. Di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena itu begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang kuperintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tuhan mengizinkan perpecahan ini. Kenapa? Karena Tuhan jijik terhadap Salomo. Tuhan mengalami satu kecemburuan yang besar. Maka Tuhan memecah kerajaan dari Salomo. Setelah Yerobeam, pada waktu itu posisinya, perpecahan ini yaitu setelah Salomo meninggal dunia, anaknya Rehabeam menggantikan dia. Lalu firman Tuhan ini mengoyakkan kerajaan ini dari anaknya. Hanya menyisakan satu suku untuknya, yaitu suku Yehuda. Orang Israel waktu itu memberontak terhadap keluarga Daud dan menjadikan Yerobeam menjadi raja Israel. Tidak ada yang mengikuti Daud kecuali suku Yehuda. Jadi kalau kita lihat, saudari, yang warna biru ini adalah posisinya ketika
kerajaan Israel masih bersatu. Daud, Salomo, Rehabeam. Ketika terjadi masalah, di Salomo terjadi masalah seperti itu, Allah melihat kerajaan ini perlu dipecah menjadi dua, yaitu meninggalkan suku Yehuda, ini yang disebut dengan kerajaan Yehuda, dan orang Israel yang disebut dengan kerajaan Israel. Dan ini adalah raja-rajanya, mulai dari awal Daud sampai kepada Sedekia. Ini adalah kerajaan Yehuda. Tuhan meninggalkan satu suku. Dan ini yang disebut dengan suku Yehuda atau kerajaan Yehuda. Oke, ini adalah yang warnanya biru agak buram. Ini adalah waktu kerajaan sudah terpecah menjadi kerajaan Yehuda. Lalu Yerobeam sampai kepada Hosea, ini adalah raja kerajaan Israel. Lalu Anda lihat di sini ada garis yang ke bawah dengan tegas. Ini adalah turun kepada anaknya. Ini adalah perpindahan dari ayah ke anak. Tetapi kalau kita melihat ada yang bentuknya adalah garis putus, itu adalah menandakan perpindahan kekuasaan dengan cara yang lain. Bisa karena dibunuh, bisa karena ada masalah pemberontakan, itu adalah terjadi masalah seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perpecahan yang Allah izinkan terjadi perpecahan di kerajaan Israel yang dipimpin oleh Salomo. Karena Allah jijik terhadap perkara dosa. Saudari, maka itu kerajaan ini dibagi menjadi dua. Yang bagian utara ini adalah kerajaan Israel. Pusat pemerintahnya ada di Samaria. Dan kalau di Yehuda, kerajaan Yehuda, pusatnya ada di Yerusalem. Maka itu ini adalah yang utara, kerajaan Israel, yang selatan ini adalah kerajaan Yehuda. Tuhan memisahkan menjadi dua raja. Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi. Amin. Lalu kita lihat pada Yerobeam, ini adalah raja Israel. Tetap dengan dosa yang sama, saudari. Yerobeam ini karena merasa bahwa Bani Israel ini masih tetap menyembah kepada Allah di Yerusalem itu di tempat kerajaan Yehuda, maka raja Israel ini yang namanya adalah Yerobeam, mereka takut kalau mereka akan membelot kembali kepada keluarga Daud. Maka dia mendirikan bukit pengorbanan untuk mendirikan pusat penyembahan lain, mendatangkan perpecahan lagi. Di 1 Raja-Raja 12 ayat 27 sampai 29 dikatakan, jika bangsa itu pergi mempersembahkan kurban sembelihan di antara rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Yerobeam, raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Yerobeam, raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Saudari, terjadi masalah kembali. Raja Yerobeam membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Lalu ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Jadi karena ego daripada Yerobeam, maka didirikan 2 kurban penyembahan yang lain daripada Allah yang unik. Saudari, ini juga kejatuhan di dalam
hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Salomo. Dosa ini benar-benar turun-temurun. Saudari, menyembah kepada Allah lain. Yerobeam ini akibat buruk orang yang menyebabkan perpecahan kembali. Maka Tuhan tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan? Tuhan menghukum keluarga Yerobeam disingkirkan dari bumi. Saudari, bukan hanya perpecahan, tetapi Tuhan juga melakukan tindakan yang sangat tegas. Keluarga Yerobeam disingkirkan dari bumi. Di 1 Raja-Raja 14 ayat 10. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap anak laki-laki, orang laki-laki baik yang tinggi maupun rendah. Kedudukannya di Israel, aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti menyapu tai sampai habis. Tuhan jijik sekali, saudari. Oke. Inilah orang yang melakukan perpecahan. Melakukan sesuatu perpecahan sehingga Tuhan melenyapkan keluarga Yerobeam. Lalu dihancurkan dan ditawan. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 15 sampai 16. Kemudian Tuhan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelaga di air dan ia menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana dan oleh mereka telah membuat tiang-tiang berhala. Mereka dan dengan demikian menyakiti hati Allah, Tuhan. Ia akan melepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Saudari, maka itu akhir daripada perpecahan ini Tuhan juga menghancurkan kerajaan Israel. Juga penawanan terhadap kerajaan Israel. Kita akan lihat berikutnya adalah kita lihat dulu kesimpulan apa yang dikatakan di dalam kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kita lihat pada perpecahan kerajaan Yehuda dengan orang Israel terlihat jauh jatuh bangunnya raja-raja tergantung pada hubungan mereka dengan Allah. Jadi ketika raja itu memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dan dengan kesabaran dan ketekunan penghakiman yang adil benar terhadap Allah, terhadap mereka. Jadi kalau mereka adalah meninggalkan Allah, maka Tuhan juga akan menghukum baninya, umatnya. Tapi ketika mereka datang, mereka mengaku dosa, Tuhan akan memberkati mereka. Maka itu di dalam Raja-Raja Yuda ada 19 Raja Yuda, dari Rehoboam sampai kepada Sedekia. Di sana ada Atalia. Atalia ini ratu ya, dihilangkan karena ketika ia merebut tahta, Yoas melanjutkannya garis keturunan keluarga Daud. Jadi Yoas ini yang melanjutkan garis keturunan keluarga Daud. Dan dia menjadi raja. Lalu kemudian mereka menyingkirkan berhala yang dibuat nenek moyang dan bukit-bukit pengorbanan disingkirkan. Tapi orang-orang masih mempersembahkan dan membakar kemenyan di bukit pengorbanan, kecuali di masa Hizkia. Jadi masih melakukan mempersembahkan. Jadi ada dua hal yang berbeda. Jadi inilah semua raja-raja di Yehuda. Raja Israel juga tidak lepas dari perkara itu. Ada 19 raja dari Yerobeam sampai Hosea. Selain Yehu yang melakukan kehendak Allah, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Jadi tidak ada raja yang baik di Israel juga. Dalam penghakiman Allah yang diucapkan kepada mereka, lebih dari 2 kali disebutkan bahwa mereka tidak meninggalkan dosa Yerobeam bin Nebat, yaitu perpecahan yang membuat Israel berbuat dosa. Ini selalu dikatakan di tiap-tiap raja dari Israel. Mereka melakukan dosa Yerobeam.
di mana membuat anak lembu emas, bukit pengorbanan, kuil-kuil penabisan orang yang bukan Lewi sebagai imam, membuat hari rayanya sendiri. Saudari, inilah dosa yang dilakukan oleh raja-raja Yehuda dan raja-raja Israel. Kita lihat kunci jatuh bangunnya mereka. Bangunnya umat kerajaan Allah tergantung pada hubungan mereka dengan Allah. Ketika mereka takut akan Allah, bangsa ini menjadi makmur. Sebaliknya mereka akan menjadi turun. Ketika Allah melihat raja-raja dan rakyatnya memberontak melawan dia dan dengan meninggalkan dia untuk melayani berhala, dia selalu baik dan sabar dengan mengutus nabinya terlebih dulu untuk memperingatkan mereka dengan harapan bertobat dan kembali kepada dirinya. Ini yang seperti yang dikatakan, yang seperti yang dilakukan oleh Daud. Begitu Nabi Nathan, dia datang memperingatkan kepada Daud, dia langsung mengaku dosa. Tapi apa yang dilakukan oleh raja-raja berikutnya? Tidak demikian. Saat umatnya itu tidak mendengarkan, maka penghakiman Allah akan menimpa mereka. Ini adalah kunci jatuh bangunnya mereka. Kita lihat satu raja di dalam kerajaan Israel, yaitu Raja Ahab. Ahab ini ada satu cerita yang cukup menarik ditulis di dalam kitab Raja-Raja. Di sana adalah Ahab ini terlihat akibat mentolerir pelacur yang namanya Isabel. Pelacur ini dijadikan istrinya. Ini akan menyebabkan kehancuran umat Israel. Isabel ini diberikan satu amanat atau satu kuasa untuk memimpin orang-orang untuk menyembah Baal dan membangun kuil Baal. Di dalam satu Raja-Raja pasal 16 ayat 31 sampai 32 di sana dikatakan seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Dikatakan lagi, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu, kuil Baal yang didirikan di Samaria. Isabel membunuh nabi-nabi Yehova. Di dalam satu Raja-Raja pasal 18 ayat 13, tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua dan 55 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Saudari, Tuhan masih memelihara. Dan Tuhan, walaupun Isabel itu membunuh nabi-nabi Tuhan, tapi Tuhan masih memelihara nabinya, yaitu Nabi Elia. Maka itu Ahab di dalam satu Raja-Raja pasal 21 ayat 25 sampai 26, sesungguhnya tidak pernah ada lagi orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau oleh Tuhan dari depan orang Israel. Jadi benar-benar Ahab ini ditarik oleh istrinya juga menyembah kepada berhala. Allah mengutus Nabi Elia kepada Ahab dan berkata, apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap anak laki-laki, orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun rendah kedudukannya Israel, dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, Tuhan cemburu, saudara-saudari. Dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa, juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yesreel. Saudari, ini digenapi ketika Yoram, anak Ahab, menjadi raja. Yehu itu langsung membunuh Yoram. Jadi anaknya ini dari Ahab langsung dibunuh oleh Yehu dengan panah dan memerintahkan orang dari Yehu untuk melemparkan Isabel dari jendela
Dan 70 anak Ahab semuanya di Samaria, dan semua yang tersisa dari keluarganya juga dibunuh. Hal ini genap yang dikatakan oleh Nabi Elia. Saudari, ini adalah Ahab. Kita lihat Hosea. Hosea ini adalah raja terakhir dari kerajaan Israel. Melakukan kejahatan di mata Allah. Akibatnya apa? Raja Asyur menyerang Israel dan Tuhan mengizinkan untuk mengambil alih Samaria dan membawa orang Israel ke Asyur. Dan sekarang menjadi Suriah. Semuanya ini karena Israel melakukan dosa Yerobeam dan tidak meninggalkan jalan jahat mereka. Walaupun Yehova itu melalui nabinya menasihatinya, tetapi mereka tidak berpaling. Hal ini memacu kemarahan Yehova dan membenci mereka dan mengusir mereka dari hadiratnya. Allah akhirnya juga menolak mereka karena mereka menolak Allah. Saudari, ini adalah satu perkataan yang tegas. Ketika Bani Israel jatuh ke dalam dosa karena dosa Yerobeam, meninggalkan Allah, maka Allah juga membenci, meninggalkan umatnya. Allah menyerahkan kepada orang Asyur. Jadi kerajaan Israel semuanya ditawan sampai ke negeri Asyur. Ini adalah sekarang menjadi Suriah. Lalu kita lihat di Yehuda, kerajaan Yehuda. Di kerajaan Yehuda ada Yekonya dan Sedekia. Kita lihat mereka melakukan apa yang jahat juga di mata Allah dan tidak merendahkan dirinya ketika Allah mengutus nabinya. Jadi mereka tidak mendengarkan perkataan Nabi Tuhan. Yehova menyerahkan mereka kepada Raja Kasdim, yaitu Raja Nebukadnezar, serta membawa perabot rumah Allah ke Babylon. Jadi, saudari, Tuhan juga menyerahkan kerajaan Yehuda ditawan ke Babilonia. Orang-orang Kasdim membakar rumah Allah dan merobohkan tembok Yerusalem dan membakar istana seperti genap apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Di 2 Tawarik dikatakan Tuhan menggerakkan orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dan dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna dan atau gadis, orang tua, atau orang-orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, yang besar, yang kecil, serta harta benda di rumah Tuhan, harta benda raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah nabi yang dikatakan oleh Yeremia, sampai tanah itu pulih akibat telah dilalaikannya bertahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selamanya menjalani sabat. Hingga genaplah 70 tahun. Saudari, inilah akhir daripada kerajaan Yehuda. Juga dilakukan penawanan ke Babel. Kesimpulannya adalah hari ini kita melihat ringkasan bahwa Boas, kita melihat ini adalah manusia yang menghargai hak kesulungan yang diberikan oleh Allah dan mendatangkan raja yang mendirikan kerajaan. Kita lihat yang kedua adalah Daud. Manusia yang melakukan kehendak Allah. Manusia yang berkenan di hati Allah. Menaklukkan musuh dan mendirikan kerajaan Allah untuk pembangunan bait Allah. Yang ketiga adalah Salomo. Ini adalah hasil kasih karunia Allah yang mengampuni pelanggaran Daud
dan pembangunan bait Allah. Kita lihat Rehabeam, anak daripada Salomo, memperlihatkan jatuhnya Salomo. Orang yang telah memperoleh kasih karunia, mengakibatkan perpecahan dan kekacauan di antara umat Allah. Yerobeam, akibat buruk dari orang-orang yang menyebabkan perpecahan di antara umat Allah adalah kehancuran keluarga dan kehancuran kerajaan. Jadi, ini adalah raja-raja Yehuda dan raja-raja Israel. Jatuh bangunnya mereka tergantung pada hubungan mereka dengan Allah dan pada kesabaran dan penghakiman yang adil benar terhadap mereka. Mereka tidak bertobat, bahkan pada akhirnya kerajaan mereka dihancurkan dan mereka dibawa ke penawanan. Saudari, inilah ringkasan dari pelajaran yang ke-11. Saudari, dari sini kita belajar bahwa di dalam mengenai masalah raja di dalam kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, kita belajar bahwa kita perlu ada di dalam Allah. Kita perlu menikmati tanah permai. Kita perlu memiliki hubungan yang mesra dengan Allah. Hubungan ini adalah hubungan yang membuat kita juga menikmati damai sejahtera. Tapi ketika kita meninggalkan Allah, Tuhan seringkali juga berbicara di dalam hati kita. Karena hari ini Tuhan menjadi roh. Dia adalah nabi, imam, raja, sudah diinstal di dalam kita. Dia berbicara kepada kita. Ketika kita mengikuti pembicaraan yang ada di dalam minyak urapan, maka Tuhan juga tetap memberikan damai sejahtera. Tapi ketika kita melanggar apa yang dikatakan oleh Allah dari minyak urapan di dalam kita, maka kita akan gersang, kita akan ditinggalkan, kita akan merasakan kehampaan. Saudari, maka itu kita perlu datang kepada Tuhan. Begitu kita mengalami kehampaan, kita perlu datang meminta maaf pada Tuhan, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Maka Tuhan memulihkan persekutuannya kembali kepada kita. Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan. Saudari, ini adalah satu hal yang kita lihat dari sejarah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudari. Terakhir, semoga kita belajar terhadap perkara dari sejarah manusia untuk melihat sejarah ilahi. Semoga perkataan Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sampai sekian, saudari, Tuhan berkati.